Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Harum Energi Tbk atau Harum membukukan penurunan laba signifikan di sepanjang kuartal pertama di 2024. Perseroan mencatatkan laba bersih 987,3 dolar Amerika atau turun 99,04% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Harum Energi Tbk membukukan laba bersih sebesar 987,3 ribu dolar Amerika. Angka ini turun 99,04% dibandingkan periode yang sama tahun lalu di 103,02 juta dolar Amerika. Pendapatan Harum juga susut 9,69% year on year menjadi 265,9 juta dolar Amerika dari sebelumnya 295,5 juta dolar Amerika. Secara rinci, susutnya pendapatan tersebut disebabkan oleh turunnya penjualan ekspor batu bara menjadi 156,08 juta dolar Amerika di kuartal 1 2024, dari sebelumnya di 254,2 juta dolar Amerika Serikat di kuartal 1 2023. Susutnya pendapatan ini tidak mampu menopang beban pokok pendapatan yang meningkat 32,76% year on year menjadi 195,8 juta dolar Amerika dari sebelumnya 131,7 juta dolar Amerika. Sehingga laba bruto hanya tersisa 70,06 juta dolar Amerika, turun dalam 56,95% dari kuartal 1 2023 di 162,7 juta dolar Amerika. Selain itu, perseroan juga mencatatkan kerugian dari selisih kurs 935,2 ribu dolar Amerika, berbanding terbalik dengan torehan sebelumnya yang surplus di 1,22 juta dolar Amerika. Sementara itu, perseroan mencatatkan total aset per Maret 2024 sebesar 2,47 miliar dolar Amerika, naik signifikan dibandingkan akhir Desember 2023 di 1,63 miliar dolar Amerika. Total liabilitas dan ekuitas masing-masing tercatat di 1,14 miliar dolar Amerika dan 1,33 miliar dolar Amerika, naik dari sebelumnya masing-masing di 458 juta dolar Amerika dan 1,17 miliar dolar Amerika. Berbagi sumber, IDEX Channel. Dan pemirsa, tampaknya para investor merespon negatif terkait dengan raihan kinerja Harum di data terakhir untuk kinerja mereka di kuartal pertama di 2024, di mana pada perdagangan hari ini saham Harum mengalami koreksi yang cukup dalam. Tadi sempat melemah di atas 5% pemirsa, dan posisi saat ini pelemahannya lebih ke arah terbatas meskipun masih tergolong cukup dalam. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Harum di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1.370, ini mengalami pelemahan jika dibandingkan dengan penutupan di pekan lalu di Rp1.400 per saham. Beberapa menit pasca pembukaan, saham Harum langsung mengalami koreksi yang cukup dalam ke 1.315 dan sekaligus merupakan level terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini. 10.30, 11.15 hingga penutupan di sesi pertama pada siang tadi, pelemahan lebih ke arah terbatas di 13.60 hingga 13.45, kemudian di level yang sama di pembukaan sesi kedua. Dan saya akan sampaikan update pergerakan sejauh ini beberapa menit jelang penutupan, masih di level 13.45, melemah di 3,93%, 13.70 merupakan level tertinggi hari ini meskipun masih bergerak di zona merah. Langsung saja kita ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Harum di beberapa bulan terakhir. Kita ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Harum di beberapa bulan terakhir, di mana di perdagangan Januari untuk pergerakan saham Harum masih bergerak di level 1.300-an, maksud kami Februari tertekan ke 1.190, bahkan di 7 Februari melemah ke 1.105. Maret bangkit ke 1.200-an, April ke 1.355, 17 April di 1565, tampaknya level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Namun di perdagangan Mei, April dan Mei hingga perdagangan hari ini di Juni kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Intraday hari ini tadi sempat ke 13.15. Kita beralih ke grafis selanjutnya dari sisi valuasi pemirsa. Dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat. Dapat Anda saksikan juga grafis selanjutnya di layar televisi Anda. Biasanya dari saham-saham pertambangan batubara ini memiliki valuasi yang masih cukup terjangkau. Sementara untuk posisi Harum
Price earning ratio-nya sudah di 292,56 kali, PBV-nya masih di 1,29 kali, PSR-nya di 1,08 kali, dan PCFR-nya di 3,90 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan tak ketinggalan nantinya saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.